I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Bapak Ahmad Sabir, SPD, MPD. Dan yang saya hormati, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan sehingga kita masih dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Istika Madha, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah pidato dengan mengangkat tema peningkatan kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada hari itu pula telah lahir salah seorang putra terbaik bangsa yang sangat berperan penting dalam peradaban umat manusia, khususnya di bidang pendidikan. Ya, beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, yang merupakan Bapak Pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, pada hari itu pula kita selalu menengok ke belakang. Sudah sejauh mana kualitas pendidikan yang ada di negeri ini? Karena bisa saja pendidikan pada hari ini hanya sebatas seremoni belaka yang belum menyentuh inti dan hakikat dari pendidikan yang sebenarnya. Apa tujuan dari pendidikan? Supaya pintar dan dapat nilai yang bagus? Supaya dapat ijazah dan mudah bekerja? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah untuk memerdekakan manusia. Merdeka seperti apa? Selamat raganya, bahagia jiwanya. Karena pendidikan merupakan faktor pembentuk utama kehidupan manusia dan yang menjadi pembeda antara manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Dalam era 4.0, kita dipaksa untuk beralih ke era digital. Tapi sayangnya, pendidikan dalam hal ini paling lambat berubah. Bahkan tidak berubah sama sekali. Mengapa demikian? Karena sampai saat ini, guru masih selalu merasa paling benar dan paling pintar daripada siswanya. Ruang kelas yang tidak memerdekakan, sehingga membuat suasana belajar yang tidak menyenangkan, bahkan menjadi beban. Terlepas dari setuju atau tidak, dalam survei kemampuan pelajar yang dilakukan dalam program International Assessment pada PISA pada tahun 2019, menempatkan Indonesia pada posisi ke-72 dari 77 negara yang ada di dunia. Bercokol di 6 negara terbawah, bahkan di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Padahal anggaran pendidikan Indonesia pada tahun 2020 mencapai 505,8 triliun, 20% dari total APBN. Namun tidak berkontribusi signifikan terhadap kualitas mutu pendidikan. Padahal dengan tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, mengamanatkan kepada pemerintah negara Republik Indonesia untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan apa? Meningkatkan mutu pendidikan. Ada 3 faktor utama dalam menilai kualitas mutu pendidikan. Faktor yang pertama adalah faktor pengajar dan atau lembaga pendidikan. UNESCO melakukan survei pada tahun 2016 dalam Global Education Monitoring, menempatkan Indonesia pada posisi keempat dari 4 negara berkembang.
Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena pengajar yang merupakan komponen utama dalam pendidikan ternyata belum sejahtera. Faktor yang kedua, sarana dan prasarana. Dalam survei tersebut juga disebutkan bahwa 75% standar layanan pendidikan yang ada di Indonesia belum memenuhi standar layanan pendidikan yang baik dan layak. Dan faktor yang ketiga adalah regulasi atau kebijakan. Persatuan Guru Republik Indonesia menilai bahwa pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran. Mengapa demikian? Karena pemerintah terlalu sibuk berkutat dengan berbagai masalah, ijazah, kurikulum, dana bantuan sosial, dan lain sebagainya. Tidak fokus pada hasil lulusan. Lantas, bagaimana solusinya? Menilik pembicaraan dari Bapak Imam Khairuddin, dalam pidatonya beliau menyebutkan bahwa berdasarkan yang telah ia pelajari dalam teori manajemen, ada total quality management yang bisa kita adaptasi. Ada 3 fokus utama yang bisa kita gunakan. Fokus pertama adalah fokus kepada pelanggan. Pelanggan di sini siapa? Tenaga pengajar dan peserta didiknya. Dan fokus yang kedua adalah fokus kepada output. Output di sini apa? Kualitas lulusannya tentunya. Dan fokus yang ketiga adalah fokus jangka panjang serta berkesinambungan. Nah, berdasarkan hal tersebut, kualitas pendidikan di Indonesia memerlukan penyelesaian yang sesegera mungkin dan seserius mungkin. Karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Mulai dari pemerintah hingga daerah. Baik tenaga pengajar, lembaga pendidikan, orang tua, pelajar, bahkan sektor di dunia industri usaha sekalipun. Sebuah survei yang telah dibuktikan oleh ICDI menyatakan bahwa universitas terbuka merupakan universitas yang sudah memenuhi standar layanan pendidikan yang layak seperti negara yang lainnya. Kiranya gagasan ini dapat menjadi cambuk untuk kita semua, para pelaku di dunia pendidikan. Maka marilah kita jadikan masalah sebagai ibrah, kita jadikan kendala sebagai jeda, dan kita jadikan problem sebagai stimulasi untuk berpikir kreatif dan juga solutif, untuk dapat berprestasi dan dapat menginspirasi banyak orang. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ingin hati pidato ini disambung, apa daya waktu telah selesai. Saya, Nur Istiqamah Adha, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kehilafan. Merah putih selalu di hati, Pancasila pedoman di negeri ini. Biar masalah selalu menghampiri, tetap kita selalu beradaptasi dan juga berkontribusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.